Baik Sobat Visip, hari ini tepatnya pada tanggal 24 Maret 2022 saya sudah berada tepat di depan gedung Rektorat Unsut, di mana aksi pengawalan rektor baru Unsut yang sudah terpilih berlangsung. Aksi ini dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dari BEM dan juga berbagai fakultas yang turun dalam rangka menyuarakan aspirasinya. Aksi demonstrasi kembali digelar oleh massa yang mengatasnamakan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Aksi merajuk tema Kamis Manis Ngopi Bareng Carektor ini digelar dalam rangka menyuarakan aspirasi mahasiswa yang diselingi oleh penampilan berbagai kesenian sebagai wujud pengawalan daripada Rektor Unsut yang baru terpilih. Massa pun menyampaikan beberapa tuntutan langsung dengan harapan dapat melahirkan wajah rektor baru sesuai dengan harapan mahasiswa. Ya, substansinya jelas ya bahwa masalah pemilihan carektor ini permasalahan yang ada di Unsut gitu. Jadi kita bawa 4 sektor: kebijakan kampus, biaya pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana, dan terakhir adalah kebijakan kampus. Dan itu 4 itulah yang bakal menjadi substansi dari obrolan ini. Dan untuk teman-teman semua bahwa hari ini Unsut sudah mendapatkan rektor terpilih ya. Jadi bukan lagi carektor, tapi sudah rektor terpilih yaitu Pak Ahmad Sodik. Tapi sampai detik ini Pak Ahmad Sodik pun belum hadir untuk ngobrol, ngopi bareng kita, diskusi bareng kita. Padahal kita di sini benar-benar baik-baik atas dasar keresahan pribadi, pengen ngobrol, pengen tahu nih jawaban dari Pak Ahmad Sodik ke depannya untuk masa baktinya dari 2022 sampai 2026, apakah akan menyelesaikan permasalahan yang dirasakan mahasiswa atau malah cuma sebatas janji-janji manis doang gitu. Terdapat pula analogi yang menarik di balik tema yang diusung pada aksi kreatif ini, Kamis Manis Ngopi Bareng Carektor, yakni apabila rasa kopinya terasa manis, maka itu adalah bentuk dari janji manis rektor. Apabila rasa kopi tersebut terasa pahit, maka hal itu adalah bentuk dari pahitnya kenyataan. Kami ingin membungkus aksi ini secara kreatif karena banyaknya stigma dari masyarakat umum maupun pihak kampus bahwa aksi demonstrasi itu selalu teriak-teriak, itu selalu dengan membawa kerusuhan, padahal tidak gitu. Padahal kita hanya ingin menyampaikan aspirasi kita gitu, dan gimana caranya biar bisa menarik dari banyak teman-teman mahasiswa, menarik pihak kampus juga, kita adakan suatu aksi kreatif. Yang mana hal itu yang penyampaian pendapat disampaikan dibungkus melalui acara seni, karya, dan lain sebagainya. Dan juga dengan tagline ngopi bareng itu menandakan bahwa kami ingin lebih dekat dengan rektorat, dan juga kami ingin rektorat bisa lebih dekat dengan mahasiswa. Aksi yang digelar mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat ini dihadiri oleh sejumlah anggota BEM, mahasiswa, dan UKM dengan berbagai penampilan kesenian dari masing-masing UKM serta fakultas. Penampilan aksi kreatif tersebut mulai dari penampilan seni teater, puisi, orasi, hingga lagu yang dipersembahkan langsung dari mahasiswa kepada rektor yang baru terpilih. Bukan sembarang kesenian, seni yang ditampilkan mengandung pesan tersirat yang dijadikan sebagai momentum untuk menyuarakan aspirasinya terkait sengketa yang harus dipenuhi selama menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Sudirman, seperti kebijakan Rektor Green Campus dan pencegahan serta penanganan terkait pelecehan seksual yang hingga saat ini belum juga dilaksanakan, bantuan UKT yang belum optimal, fasilitas kampus yang kurang memadai, dan pengayoman terhadap hak mahasiswa terutama dalam hal menyampaikan pendapat. Baik, substansi yang ingin disampaikan oleh perwakilan tersebut, oleh penampilan tersebut, tadi ada yang menampilkan mengenai teatrikal dari rektor terbaru, rektor terpilih, bahwa banyak loh mahasiswa yang memberikan masukan, memberikan saran, tapi ternyata rektornya tidak mendengarkan. Dan pesan-pesan seperti itu yang kita ingin sampaikan, bahwa ayo loh rektor terbaru ini, dia baru terpilih, dia baru akan menjalankan periodenya, masa sih nggak mau mendengarkan suara mahasiswa gitu. Padahal ya dalam keberjalanannya itu 4 tahun, itu lama gitu. Dari awal periode saja beliau nggak ingin mendengarkan mahasiswa, bagaimana nantinya. Ya, bisa dilihat kini di belakang saya rektor terpilih yaitu Bapak Ahmad Sodik telah hadir memenuhi panggilan aksi massa untuk berbincang-bincang dan sekedar ngopi bareng. Kami ucapkan selamat datang Pak Sodik ke daerah. Tepat pada pukul 16:21 di gedung Rektorat, Pak Sodik selaku rektor yang baru terpilih akhirnya mampu memenuhi panggilan massa untuk hadir menemui mahasiswa.
Beliau mendengarkan aspirasi mahasiswa yang kembali menyampaikan beberapa tuntutannya. Tak hanya itu, beliau pun meminta dukungan dari mahasiswa dan sejumlah harapan bagi universitas agar nantinya dapat menciptakan generasi muda yang unggul serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk perkembangan peradaban bagi universitas. Nah, harapan kami jelas bahwa Pak Ahmad Shodiq seharusnya bisa menjawab, tidak hanya menjawab ya, tapi memberikan terobosan-terobosan baru, solusi baru, dan benar-benar direalisasikan, nggak cuma sebatas janji ataupun berupa visi misi doang gitu. Jadi masalah terkait biaya pendidikan, keringanan UKT, pengajuan keringanan UKT, uang pangkal dan lain sebagainya, masalah fasilitas, lab, laboratorium, ruang sekretariatan mahasiswa, organisasi mahasiswa harusnya ditunjang lagi. Masalah kebijakan kampus, seharusnya kebijakan kampus di sini Pak Rektor baru Pak Ahmad Shodiq harusnya ngebuat kebijakan kampus yang memang pro mahasiswa, seperti peraturan rektor mengenai tindak pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan mahasiswa. Kasus kekerasan seksual di Unsud, kasus kesehatan mental di Unsud itu besar gitu, tapi sampai sekarang nggak pernah ada tindak lanjut yang jelas, yang konkret, yang benar-benar berdampak signifikan kepada mahasiswa Unsud. Di samping itu, Presiden BEM juga turut membacakan 14 fakta integritas rektor universitas yang diharapkan untuk ditandatangani oleh rektor terpilih. Namun, fakta integritas tersebut tak kunjung ditandatangani oleh rektor terpilih. Baik, tanggapan saya sangat kecewa teman-teman semua karena memang pertama mengenai fakta integritas itu sebenarnya dalam rangkaian pemilihan rektor pada saat beliau masih jadi calon rektor, kita sudah menagih fakta integritas itu, dan beliau pada saat itu mau untuk menandatangani ketika menjadi calon rektor, dan sampai sekarang pun sampai beliau sudah terpilih menjadi rektor terpilih, beliau tidak mau, dan itu jelas menyalahi apa yang sudah beliau omongkan. Kenapa fakta integritas itu perlu ditandatangani? Karena memang output yang dihasilkan kita ingin adanya hitam di atas putih sebagai bukti bahwa mahasiswa bisa loh menagih janji, menagih visi, menagih misi, dan juga program kerja yang memang sudah dicanangkan oleh rektor yang terpilih ini. Dalam aksi kreatif mahasiswa kali ini, rektor terpilih menjawab undangan dari mahasiswa untuk hadir dan juga mendengarkan 14 fakta integritas rektor dan sejumlah tuntutan dari mahasiswa. Untuk kedepannya, mahasiswa akan terus mengawal rektor terpilih dalam bentuk aksi apapun. Hadirnya wajah baru rektor Unsud diharapkan dapat merealisasikan aspirasi dari mahasiswa dan juga membawa perubahan yang lebih baik bagi Unsud. Yeni dan tim melaporkan untuk Visip on this week.